Jazakallah. Allahumma barik. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang rukun salat. Masih ingat rukun salat itu ada berapa? Jumlahnya aja 14, Masya Allah. Yang terakhir apa? Salam, sudah. Tapi para jamaah, di dalam salat itu ada beberapa hukum, yaitu rukun, wajib, dan sunnah. Man taraka ruknan min hadhihi al-arkan, barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 14 rukun, satu tok Pak ya, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Fa in kana at-tahrima, misalnya yang ditinggalkan itu adalah takbiratul ihram, lam tanaqid salatuhu, maka salatnya langsung batal. Mau lupa ataupun sengaja batal. Jadi tidak ada alasan dalam rukun ini lupa, tidak ada alasan. Sama misalnya seperti haji. Rukun haji itu adalah wukuf di Arafah. Kalau misalnya antum lupa atau antum tidak masuk Arafah ketika saat itu, maka langsung hajinya antum batal. Jadi rukun ini istilahnya apa ya? Tidak ada teding aling-aling. Apa teding aling-aling nih Pak? Hah? Tidak bisa ditawar. Tidak ada toleransi kalau rukun. Ya. Jadi kalau misalnya rukun itu lupa, disengaja maupun tidak disengaja, sholatnya langsung batal. Apabila meninggalkan 14 rukun salah satunya yang sudah kita bahas. Tayyib. Wa in kana ghairat tahrima, bagaimana kalau misalnya yang ditinggalkan itu bukan takbiratul ihram? Wa qad tarakahu amdan, misalnya dia meninggalkan secara sengaja, batala salatuhu aidan, maka batallah salat juga. Misalnya apa? Tasyahud akhir. Misalnya apa? Sujudnya. Misalnya apa? Rukuknya. Ketika antum lupa ruku, salatnya batal, Pak. Makanya para jamaah, penting buat kita semua untuk menghadirkan salat di dalam hati kita. Banyak orang yang ingin salatnya itu khusyuk. Banyak orang yang ingin salatnya itu tumakninah. Caranya gimana? Ya dengan apa? Dengan apa? Semuanya itu berawal dari hati. Ya, apa yang kita baca, apa yang kita lantunkan, apa yang kita lafadzkan, itu juga butuh pengertian. Maka di antara kita para jamaah, kalau ada di antara kita yang belum bisa bahasa Arab atau belum ngerti tentang lafadz-lafadz tersebut, antum baca terjemahnya. Supaya apa para jamaah? Antum bisa menghadirkan di dalam salatnya. Hatinya antum maksudnya. Wa in kana tarakahu sahwan karuku'i au sujud. Misalnya ada orang lupa meninggalkan ruku dan sujud, misalnya fa in dzakara qabla syuru'ihi fi qira'ati rak'atan ukhra fa innahu ya'udu la ya'tiya bihi wa bima ba'dahu min ar-rak'ah allati tarakahu fiha. Jadi kalau misalnya antum
rukuknya itu lupa, tiba-tiba antum langsung mau sujud, dan ketika mau sujud antum ini baru inget, loh sekarang bukan sujud tapi apa? Ruku. Langsung antum kembali kepada ruku. Intinya antum belum masuk pada rukun yang selanjutnya. Misalnya antum takbir, ini sering lupa Pak, Allahu Akbar, langsung baca surat Al-Ikhlas. Di pertengahan itu antum baru ingat, ya Allah saya belum baca Al-Fatihah. Maka hentikan surat tersebut, langsung antum baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah termasuk rukun. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an. Wa in dzakaru ba'da syuru'i fi qira'ati rak'atil ukhra ulghiyat rak'atul lati tarakahu minha wa qamat ar-rak'atul lati syara'a fi qira'atiha maqamaha wa yasjud lisahwi. Seandainya para jamaah, ini seandainya nih antum takbir Allahu Akbar, kok tiba-tiba antum baca kulhu lagi tanpa membaca Al-Fatihah, tiba-tiba langsung antum ruku, krak. Nah ruku itu kan berarti sudah masuk ke rukun berikutnya kan. Rukun yang pertama tadi apa? Takbir, antum ingat ya. Terus kemudian rukun yang kedua Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah antum tidak baca, langsung antum baca qul huwallahu ahad, terus antum langsung ruku, klak. Antum baru ingat, ya Allah kok saya kayaknya belum baca Al-Fatihah. Intinya ini bukan masalah keraguan, antum sudah harus yakin kalau antum memang belum baca Al-Fatihah, maka rokaat itu langsung batal. Tapi antum dalam kondisi sholat Pak, jangan batal wes, bukan. Maksudnya antum selesaikan sholatnya itu ya. Ketika antum naik ke rokaat yang kedua, maka rokaat yang kedua itu menjadi rokaat pertama. Faham? Berarti rokaat pertama apa Pak? Batal. Menjadi rokaat yang kedua adalah rokaat yang pertama. Terakhir nanti antum sujud sahwi. Jangan dulu bahas sujud sahwinya setelah salam atau sebelum salam, karena kita belum masuk pada bab itu. Nanti antum tambah bingung. Intinya ketika rukun salah satunya antum lupa, maka antum harus mengganti rokaat tersebut dan kemudian sujud sahwi. Mafhum insyaallah? Tayyib. Kemudian para jamaah, wa in alima ar-ruknal matruk ba'da salam. Gimana misalnya antum sudah assalamualaikum, sudah selesai nih sholat, ya Allah saya kok belum tasyahud akhir ya. Bisa jadi enggak? Bisa kan? Bisa. Fa in kana tasyahudan akhiran aw salaman, atau antum lupa tasyahud akhir atau salam misalnya, atabihi, ketika salam loh kok saya belum tasyahud akhir, antum duduk lagi Pak. Ini kan sudah salam ya, antum lupa tasyahud akhir, antum duduk lagi, langsung antum tasyahud. Setelah itu sebelum salam antum sujud sahwi, baru kemudian salam lagi yang kedua. Berarti salamnya ada berapa kali itu Pak? 2 kali. Salam yang pertama batal, salam yang kedua menjadi rukun. Faham para jemaah? Ana ulangi lagi. Ketika antum salam, assalamualaikum, ya Allah saya belum baca tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu apa para jemaah hukumnya? Rukun. Langsung antum duduk lagi tasyahud akhir, antum baca langsung tasyahud akhir, at-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi, sampai terakhir, kemudian antum sujud sahwi. Berapa kali sujud sahwi? 2 kali ya, 2 sujud ya. Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Doa sujud. Terus kemudian antum duduk, baca doa duduk di antara 2 sujud. Kemudian antum sujud lagi, baca doa sujud. Kemudian antum
duduk lagi, baru kemudian salam. Faham para jemaah? Itu namanya sujud sahwi. Kemudian para jamaah, wa in kana ghairuhuma, gimana kalau misalnya selain dari salam dan tasyahud akhir? Itu mungkin perkara yang mudah untuk dimengerti. Karuku'i au sujud, misalnya dia lupa ruku dan sujud. Ruku sama sujud kan jauh itu, Pak. Ya, fa innahu ya'ti bi rak'atin kamilatin badal rak'atil lati tarakaha minha. Antum salam, assalamualaikum, ya Allah, sujud saya kurang satu. Tadi yang lupa tadi apa yang pertama, Pak? Tasyahud akhir. Yang kedua apa yang lupa tadi? Sujud saya kurang satu. Gimana cara gantinya para jamaah? Bukan antum balik sujud lagi. Kenapa? Karena sudah melewati berapa rukun itu? Sujud, duduk, sujud, tahiyat, salam. Terlalu banyak rukun yang terlewati. Jadi antum tidak boleh kembali. Tapi antum berdiri lagi untuk melanjutkan satu rokaat. Karena rokaat yang terakhir itu dianggap batal. Kemudian di akhirnya antum sujud sahwi, terus kemudian salam. Faham para jemaah? Faham? Ini kok diem semua sih? Saya tidak tanya ulang kok. Kalau di sekolah kan gitu. Faham? Coba jelaskan. Tidak, saya tidak tanya. Faham apa tidak? Tapi para jemaah rahimani rahimakumullahu jami'an. Taib, malam yatul al-fasal, maksudnya antum lupa sujud tadi bukan dalam waktu yang lama, waktu yang sebentar. Fa in tal al-fasal, gimana kalau misalnya antum sudah lama lupa, makmumnya mau ngingetkan imamnya ndak enak, soalnya imamnya ustad, masa si ustad lupa? Kan gitu berjamaah. Kadang-kadang antum tahu seorang makmum kalau imamnya itu kurang satu rukun. Tadi satu apa? Rukun apa tadi yang lupa? Sujudnya kurang satu. Antum ndak enak. Wih, ini lama ngobrol. Lihat-lihatan jamaah ini. Si imamnya juga heran. Akhirnya salah satu dari mereka atau imamnya kentut, kencing, ngobrol nih lama. Akhirnya memberanikan diri salah satu dari jamaah tersebut. Mam, ini imam panggilannya di sini imam, Pak ya. Imam apa namanya panggilannya di sini? Mam, ya kenapa? Saya tadi kok heran, kok kayaknya sujudnya kurang satu, Mam. Astagfirullah, makanya saya dari tadi kok bimbang. Terus gimana itu? Sudah waktu yang lama, terus sudah kentut, sudah kencing, sak makan kebulinya, bro. Gimana para jamaah? Dia harus mengulang sholatnya secara sempurna. Ini pernah terjadi sama kita. Yang jadi imam seorang ustadz besar, ada kekurangan, kita ndak enak ngasih tahu. Akhirnya sudah pulang ke rumah, imamnya dikasih tahu, ya Allah, akhirnya dipanggil semua ke masjid lagi, Pak, untuk sholat di masjid. Makanya antum kalau ada celetukan, ada kekurangan di imam, sampaikan, tidak apa-apa. Dan imam juga harus merasa istilahnya mawas diri. Oh ya tidak apa-apa. Tapi gimana kalau misalnya ada perdebatan? Mam, sujudnya tadi kurang satu. Imam ngomong enggak, sujudnya dua. Gimana tuh? Ayo. Gimana para jamaah? Tetap makmum yang lainnya juga ada yang ngomong satu, ada yang ngomong dua, sudah. Gimana ini? Ikuti imam aja sudah. Kalau memang ada kekeliruan yang seperti itu dan imam tetap merasa bahwasannya dia benar, sudah ikuti. Ya. Kemudian para jamaah, fama a'dhama hadhihi shalah, sungguh agung salat ini, wa ma tashmilu minal aqwal wal af'al al jalila, yang mana salat ini menggabungkan perkara ibadah, ucapan dan perbuatan yang mulia. Rukuknya, sujudnya itu mulia para jamaah. Kenapa? Karena tidak ada di dalam agama manapun yang memerintahkan hambanya untuk sujud kepada Tuhannya illa muslim, kecuali orang
orang Islam. Waffaqallahu al-jami', mudah-mudahan Allah membimbing kita semua liiqamatiha, untuk mendirikan salat, wal muhafazati 'alaiha, dan untuk menjaga salat tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingannya kepada kita semua. Bismillah. Ini antum enggak ngopi kan? Hah? Belum ada yang bawa kopi ini berarti. Insyaallah ya. Para jamaah, subhanallah, di Mekah itu berlomba-lomba. Di Mekah sama di Madinah itu berlomba-lomba para jamaah. Bawa kopi sama bawa teh. Satu apa? Satu tas itu. Subhanallah. Sama ininya. Ana lihat satu masuk, satu masuk, satu masuk. Apalagi kalau sudah hari Kamis sama hari Senin, Pak. Dilayani semua orang yang puasa itu sama siapa? Sama orang, bawa dari rumahnya para jamaah. Tidak berat itu insyaallah para jamaah. Antum memberikan talabul ilm. Bayangkan para jamaah, ketika antum ini belajar, antum siapkan kopi dari rumah antum. Itu pahala tambahan buat antum. Apalagi ini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang tidak mau kopi ya boleh teh lah. Yang tidak mau ya air. Sediakan. Tidak perlu takmir, Pak. Apa-apa takmir. Mir, ayo Mir. Ini apa-apa takmir. Boyokan entek kasih masjid ini. Dari antum sendiri yang harus berusaha. Tidak usah disuruh kalau masalah gitu-gitu itu. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ats-tsani, kita akan membahas yang kedua. Yang rukun sudah selesai kemarin 14. Sekarang yang kedua, al-qismu ats-tsani wajibat as-shalah, wajib salat. Istilahnya apa yang diwajibkan di dalam salat. Yang pertama adalah rukun, yang kedua adalah wajib. Wa hiya thamaniyah. Wajib salat itu ada 8. Baik. Al-awwal jami'ut takbirat allati fi shalah, ghairu takbiratul ihram. Semua takbir selain takbiratul ihram. Berarti takbir apa, Pak? Intiqal. Nah, ini untuk ilmu juga dari untuk imam. Memang para ulama beda pendapat. Artinya takbir intiqal itu apa para jemaah? Takbir perpindahan. Takbir apa, Pak? Takbir intiqal ini takbir perpindahan. Jadi seorang imam, ini salah satu faedah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tapi ini saya pikir ini adalah khilaf di antara para ulama. Kapan takbir intiqal itu dibaca? Ya ketika pindah. Jadi seorang imam ketika baca takbir itu bukan ketika dia sudah sujud terus kemudian si imam takbir Allahu Akbar terus makmumnya ngikuti. Bukan, katanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti'. Bukan, tapi takbir intiqal itu seorang imam baca ketika dia gerak berganti dari rukun yang satu ke rukun yang berikutnya. Faham para jamaah? Ini antum ini kan imam semua di sini. Jangan nganggap dirinya makmum semua nih. Jadi ketika antum Allahu Akbar itu ketika bergerak, Pak. Maksudnya ketika apa? Pindah. Karena intiqal itu artinya pindah. Maka hukumnya adalah wajib. Wajibah. Fajami'ut takbirat al-intiqal min qabil al-wajib la min qabil al-rukun. Maka takbir intiqal itu bukan rukun. Takbir intiqal itu adalah wajib. Maka para jamaah, yang rukun dan yang wajib itu beda. Kalau ditinggalkan secara sengaja, maka sholatnya batal. Kalau ditinggalkan secara tidak sengaja, lupa, maka dia hanya mengganti sujud sahwi tanpa harus mengganti rokaatnya. Diganti dengan sujud sahwi itu kalau wajib, Pak. Jadi beda. Nah, ini seorang imam harus hafal mana yang rukun, mana yang wajib. Kalau takbiratul ihram itu adalah rukun, takbir intiqal adalah wajib. Kalau takbiran sunnah, ya takbiran, Pak. Dalam sholat tidak ada takbiran, ya. Ats-tsani, kewajiban yang kedua adalah at-tasmi. Apa at-tasmi?
qaul sami Allahu liman hamidah, maka perkataan sami Allahu liman hamidah itu wajib. Wa innama yakunu wajiban fi haqqil imam wal munfarid. Perkataan sami Allahu liman hamidah itu hanya diwajibkan kepada imam dan orang yang sholat sendirian. Terus kemudian para jamaah, fa amal ma'mum fala yaqul, maka makmum tidak ngomong sami Allahu liman hamidah. Tapi di sini ada khilaf di antara para ulama ya. Ada khilaf di antara para ulama. Mungkin antum dengarkan pengajian yang lain, loh kok kayak gitu ya? Padahal di pengajian yang lain tidak kayak gitu. Biasa para jamaah. Ada seorang ikhwan, pas saya mengatakan bahwasanya hukum darah itu tidak najis, dengan perbedaan pendapat di antara para ulama, ada salah satu ikhwan tuh tanya sama saya, Ustaz, antum ini sama-sama keluaran pondok kok beda hukum? Lah gimana? Saya bilang, yang namanya fikih itu ya pasti ada perbedaan, ada khilaf di antara para ulama. Wong antum aja beda sama istrinya antum, coba antum sama istrinya, bisa nikah enggak kira-kira? Gitu para jamaah. Jadi intinya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perbedaan itu adalah satu hal yang biasa. Yang penting sama-sama punya dalil. Tayyib. Ats-tsalits, kewajiban yang ketiga adalah at-tahmid. Apa tahmid itu? Au qaul, ay qaul Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Ini yang baca siapa? Li imami wal ma'mum. Jadi imamnya ngomong sami Allahu liman hamidah, makmumnya kan terus Rabbana, imamnya juga Rabbana walakal hamdu. Jadi kalimat Rabbana walakal hamdu yang ngomong itu imam sama makmum. Wal munfarid, dan orang yang sholat sendirian. Liqauli sallallahu idza qala al imam, apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka makmum mengatakan Rabbana walakal hamd. Faham para jemaah? Tapi khilaf di antara para ulama, boleh saja seorang imam mengatakan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, makmumnya juga boleh sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, boleh. Khilaf di antara para ulama. Tapi antum kalau mau mengikuti ini, karena ini adalah satu kebiasaan yang sering kita gunakan. Ar-rabi', kewajiban yang keempat, qaul subhana rabbiyal azim, ya, fi ruku' marratan wahida, maka ucapan subhana rabbiyal azim di dalam ruku' satu kali, maka itu adalah wajib. Wa yusannu az-ziyadah ila thalatha, disunnahkan antum membaca 3 kali subhana rabbiyal azim, itu yang wajib. Satu kali tidak apa-apa. Subhana rabbiyal azim 2 kali. Subhana rabbiyal azim wa hiya adnal kamal, 3 kali ini sempurna. Wa ila asyar wa hiya a'la, dan boleh antum baca 10 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Boleh Pak, 10 kali boleh. Dan itu adalah bisa dikatakan maksimal. Ya kalau misalnya antum lebih dari 10 kali Pak, antum lihat makmumnya antum kuat apa enggak. Kalau enggak kuat, siapa imami? Iku wes gak usah wes, ruku lama iku. Gitu terus Pak. Kadang-kadang gitu. Lah iya betul itu. Jadi antum kalau sholat berjamaah juga lihat makmumnya kuat apa enggak, gitu ya. Jangan suka-suka hati. Tayyib, ketika antum rukuk, antum enggak baca subhana rabbiyal azim, antum lupa, antum baca subhana rabbiyal a'la. Apa yang harus antum lakukan? Sujud sahwi, karena antum telah melakukan kesalahan, yaitu lupa dalam membaca
Subhana rabbiyal azim. Intinya para jamaah, kalau antum ingin faham tentang rukun dan wajib gampang. Gerakan rukuknya itu rukun, bacaan rukuknya itu wajib. Cara untuk nengeri itu begitu, Pak. Jadi antum seorang imam harus paham ini. Kenapa? Kalau rukun sama wajib buletan enggak paham, saya khawatir nanti antum kelupaan wajib tapi antum nambah rakaat, Pak. Atau mungkin sebaliknya, antum lupa rukun tapi antum cuma sujud sahwi. Hati-hati nih. Jadi intinya kalau untuk nengeri, gerakannya apa? Rukun, bacaannya wajib. Faham para jemaah? Tayyib. Kemudian al-khamis, yang kelima, qauluhu subhana rabbiyal a'la. Ucapan atau kalimat subhana rabbiyal a'la fi sujud marratan wahidatan, satu kali di dalam sujud dibaca. Wa tusannu az-ziyadatu ila thalath, dan disunnahkan untuk membaca lebih dari 3 kali. Ya, atau baca lebih, 1 boleh, 3 kali sempurna, 10 kali optimal. Maksudnya sudah oke gitu ya. Nah, untuk memperlama sujud ini antum juga disunnahkan untuk membaca doa yang lainnya boleh, dan tidak terkhusus pada sujud terakhir. Kadang-kadang ada ndak imam yang sujud terakhirnya lama, sujud pertama cakcok cakcok cakcok, sujud terakhir lama. Ingat para jamaah, kebanyakan kita salah paham di sini. Rasulullah SAW itu sujudnya sama rukuknya semuanya sama, Pak. Klek 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 klek, sama. Kalau antum membaca doa bukan hanya di sujud terakhir, semua sujud antum boleh baca doa. Misalnya, Allahumma aghnini minal faqr, ya Allah kayakanlah aku dari kefakiran, boleh, tidak masalah. Ya Allah mampukan aku beli kambing. Ini kambing sudah berapa Pak Yono? Ini perlu loh, ini sebentar, ini orang banyak kayak gini, kambingnya cuma 3. Ya Allah, gimana nih? Ini orang berapa? Coba dihitung semua, masa cuma 3? Subhanallah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, antum ingat ya, antum harus ingat, hari ini adalah hari-hari terbaik. Jangan antum lewatkan kurban. Bayangkan, syariat kurban ini cuma 1 kali dalam setahun. Subhanallah para jemaah. Masa enggak gerak hatinya antum? Kambing murah. Berapa Pak Andi kambing? 1,5 juta, murah. Malah banyak-banyak ikhwan yang beli 2, beli 3. Mana nih? Ini kalau 3 enggak cukup ini. Ini masjid besar ini Al-Furqan ini. Jangan bilang masjid kecil ini. At-Taubah, astagfirullahaladzim. At-Taubah, keliru. At-Taubah ini besar ini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini semua nih di At-Taubah nih. Mana sumbangsinya antum untuk masjid ini ya? Ayo bismillah. Ya, intinya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW ngajari kita untuk kurban 2 Pak. Bukan 1 Pak, 2. Disembelih sendiri sama Rasulullah SAW. Bayangkan, ini adalah syariat yang besar, pahala yang banyak. Masa kita tinggalkan ini para jemaah? Ini ibu-ibu, para istri ini, ayo semangat ini, suaminya. Jangan diem ibu-ibu ini. Ayo semangat, mau kapan? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Antum nyari 1 juta ada itu kambing itu Pak. Kambing-kambing yang mungkin yang gibas ya, domba itu ya, 1.250.000 ada. Kalau 1,5 juta mantep wis. Ayo bismillah. Jangan lupa ya. Ini syariat yang agung, syariat yang besar. Ini syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya yakin antum semua ini mampu para jemaah. Mampu. Cuma tidak siap dari awal. Mampu loh, mampu. Mampu para jemaah. Antum naruh 10.000 tiap hari bisa itu. 5.000 bisa. Setahun 3.600.000. Satu kambing dapat 2 itu. Iya, nah ini yang punya, yang intinya gini para jamaah. Ana nyemangati antum saja, motivasi ya. Antum yang sudah 1 kambing, misalnya masih ada kemampuan lagi, 1 kambing lagi tidak apa-apa. Ini untuk kebaikan para jamaah. Tidak apa-apa. Antum menyenangkan kaum muslimin ini di sini. Yang mengharapkan daging-daging tersebut para jamaah. Baik, insyaallah nambah Pak Yono. Berapa? 3. Oh nambah insyaallah. Kurang berapa hari lagi ini? Pak Kandi terus di WA ini, dimintain nomornya Pak Kandi. Dimintain nomornya di WA ini, untuk semangat kurban. Apa-apa, bismillah. Jangan, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini 1 tahun sekali syariat ini. Belum tentu antum bisa melaksanakan tahun depan. Belum tentu. Ya. Selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, as-sadis qawluhu, yang keenam kewajibannya adalah Rabbighfirli baina sajdataini marratan wahidan. Ini adalah bacaan di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli wa tusannu ziyadatu ila 3. Dan disunnahkan untuk membaca 3 kali. Wajibnya 1 kali. Ya, wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali, 10 kali, ala optimal. Perhatikan para jamaah ya, yang rukun adalah duduknya, doanya adalah wajib. Gitu ya. Tayyib. As-sabi', yang ke-7, at-tasyahud al-awwal, tasyahud pertama, wa huwa ayyaqul, dia mengatakan at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup. Ada pertanyaan, Ustadz boleh enggak saya lanjutkan sampai innaka hamidum majid? Di sini ada perkara khilaf di antara para ulama. Ada yang mencukupkan sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Ada juga yang mengatakan sampai innaka hamidum majid. Ini khilaf di antara para ulama. Tapi yang familiar, yang sering kita lakukan sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tayyib. Wa aunahu dzalika mimma warad. Para jamaah, ini kan doa ini banyak para jamaah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbil a'la, rabbi firli. Doa-doa selain itu banyak. Cuma yang kita bahas ini antara rukun dan wajib. Kalau antum ingin tahu bacaan-bacaannya, antum buka buku Hisnul Muslim, itu ada. Karena kita tidak membicarakan struktur rincian bacaan, bukan, tapi yang kita bicarakan adalah hukumnya. Antum bisa melihat di buku-buku yang lain. Taib. Ats-tsamin, kewajiban yang ke-8, al-julus li tasyahhud awal. Yang pertama, yang 7 tadi adalah bacaan at-tahiyatu lillah. Yang kedua adalah duduknya. Jadi duduk tasyahud awal itu wajib, bukan rukun. Yang rukun itu adalah tasyahud akhir. Faham? Tayyib. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalik. Ini semua sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah wa mudawamatihi alaihi, karena Rasulullah terus melakukan berkesinambungan ma'a qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Intinya para jamaah, di dalam salat ini jangan punya kembangan, Pak. Tahu kembangannya? Apa kembangan itu maksudnya? Tambahan, kreasi. Ustadz, bagaimana kalau kita inovasi sholat ini? Wah, ini tidak ada di dalam ibadah inovasi, kembangan, modifikasi. Yang ada sepeda motor aja sama mobil. Modifikasi tidak apa-apa, rumah apa tidak apa-apa. Tapi kalau sholat tidak ada modifikasi.
Taib, 8 ini harus antum hafal juga seorang imam. Ingat para jamaah ya, gerakannya adalah rukun, sedangkan bacaannya adalah wajib. Tapi tidak semua ya. Salah satu contoh, gerakan duduk tasyahud awal itu pun wajib, bukan rukun. Yang wajib itu adalah gerakan duduk di antara 2 sujud sama yang terakhir. Sudah kita bahas kemarin. Tasyahud akhir. Taib. Wa man taraka wajiban, barang siapa yang meninggalkan hal yang wajib ini, 8 ini salah satunya, min hadhil wajibat, dari wajib-wajib ini, al-qauliyah, dari perkataan atau dari lafaz atau dari doa, wal fi'liyah, dari perbuatan ats-tsamaniyah, salah satu dari 8, muta'ammidan, secara sengaja, batala salatuhu, maka salatnya batal kalau ditinggalkan secara sengaja. Li'annahu mutala'i fiha, karena dia bermain-main kalau dia meninggalkan secara sengaja. Wa man tarakahu sahwan au jahlan, kalau dia meninggalkan secara lupa atau dia tidak tahu hukumnya, fa innahu yasjud lis-sahwi, maka dia sujud sahwi. Li'annahu taraka wajiban, karena dia meninggalkan yang wajib. Yahrumu tarkuhu, diharamkan meninggalkannya. Fayujbiruhu bisujudis sahwi, maka dia dipaksa untuk sujud sahwi. Satu contoh, ketika sholat isya, imamnya lupa tasyahud pertama dan kondisinya dia masih mau berdiri. Jadi kayak mau berdiri itu, mau merungkuk. Terus kemudian dia ingat, apa yang harus dia lakukan? Kembali. Untuk apa? Untuk duduk. Karena dia baru apa? Mau berdiri. Tapi kalau dia sudah berdiri tegak, makmum ngomong subhanallah, apa yang dilakukan imam? Dia sudah berdiri tegak. Dia makruh untuk duduk karena dia sudah masuk ke rukun yang berikutnya. Ketika imam sudah berdiri, lupa ini imam ini berdiri takbir, sudah baca Al-Fatihah, si makmum subhanallah, kuat-kuatan makmumnya. Makmum tidak mau berdiri, imam terus duduk. Karena makmum berpikir, wong salah kok diikuti. Ini gimana para jamaah? Maka seorang imam haram hukumnya untuk kembali lagi karena dia sudah masuk ke rakaat berikutnya. Jadi kalau antum jadi makmum, jangan saut-sautan subhanallah. Ya sudah, kalau misalnya imam sudah berdiri, imam tidak mau duduk, antum yang berdiri. Karena apa? Nanti ini bisa diganti sebelum salam, sujud sahwi. Faham? Ini kejadian sama saya, Pak. Saya sudah berdiri, sudah baca Al-Fatihah, ada 2 makmum yang tetap tasyahud pertama. Sedangkan makmum yang lain ikut saya. Ya, namanya orang lupa. Ketika saya salam, 2 makmum itu tidak ikut salam, Pak. Sujud tidak ikut salam, saya sujud sahwi. Si makmum yang 2 orang itu tidak sujud sahwi. Jadi 2 makmum ini tidak ikut. Ini jangan antum katakan 2 makmum ini tidak pernah ngaji loh, Pak. Kalau ngaji di depan kayak antum gini, Pak. Saya tidak tahu. Saya diomongi sama salah satu makmum, Ustaz, itu ada 2 orang yang tidak ngikut antum. Saya tidak mau bahas itu. Saya ngasih tahu dia enggak? Enggak. Kenapa? Hah? Tukaran. Saya cuma tanya, Pak, kok tadi enggak ikutin imam? Wong imam salah kok diikuti? Oh ya wes. Saya biarin. Saya tahu ini akan berperkara besar. Buat apa dilawan? Biarin.
Wong sholatnya dia, wong sholatnya aku kan gitu intinya kan. Tapi saya masih punya jalan untuk memberikan nasihat. Saya ketemu sama ustadz yang menjadi ustadz yang sering diikuti sama dia. Istilahnya dia senang sama ustadz ini. Saya cerita sama ustadz itu, loh betul itu ya, langsung ditelepon sama si ustadznya. Kemarin Ustadz Iqbal begini betul Pak. Iya, antum yang salah. Sholatnya antum tuh batal. Ini sudah berapa hari para jemaah? Oh ya saya tidak tahu. Sudah. Akhirnya matiin sudah selesai. Tanpa harus ruwet sama saya kan. Akhirnya dia datang lagi. Ustadz berarti antum yang betul. Ya. Tidak saya bahas. Saya bahas. Tidak Pak, antum ini salah Pak. Gini. Buat apa? Proses itu bukan di situ. Proses itu ya di sini nih Pak. Ini proses. Kadang-kadang teman-teman itu kalau diingatkan langsung, dia merasa malu karena dia salah. Terkadang dia diingatkan langsung kok merasa saya kok dibodohi sama orang lain, dibodohi sama anak kecil, dibodohi sama ini. Sudah anggapannya nih beres. Saya tidak pernah main ruwet itu para jemaah. Masalah adzan itu, adzan subuh. Masalah adzan subuh. Saya tidak as-sholatu khairum minan naum. Ini adzan Pak, dibisiki Pak. Ustaz, kurang adzannya, as-sholatu khairum minan naum. Ini saya adzan loh Pak. Saya marah enggak kayak gitu? Enggak marah, enggak saya bahas. Buat apa bahas kayak gitu? Enggak saya bahas sama saya. Sudah dapat seminggu, datang lagi ke saya orang itu. Ustaz antum yang betul. Loh kok bisa moro-moro betul saya Pak? Enggak antum yang betul sudah. Itu sudah gitu Pak. Lah kalau semua permasalahan masjid mau diruwetkan, ruwet Pak. Gak mari-mari masjid ini. Harus dewasa. Iya harus dewasa. Harus dewasa ngadep ini. Antum tidak bisa ganti sekarang. Misalnya ada orang yang mungkin salah sholatnya, tidak bisa ganti sekarang, mungkin nanti. Antum tidak bisa ganti, teman antum yang lainnya nanti bisa memberikan nasihat. Kayak gitu Pak. Ya, antum kalau mau memberikan nasihat orang, lihat-lihat orangnya Pak. Orang ini mau tidak kira-kira dikasih nasihat? Oh tidak bisa nih. Oh bisa, teman saya itu teman dekatnya bisa ngasih nasihat. Temennya suruh nasihati, selesai urusan antum. Ini sudah Isya nih. Sudah Isya? Oh, betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin middin wa ba'd. Al-qismu tsalits sunanus shalah. Perkara yang ketiga adalah sunnah salat. Wal qismu tsalits min af'ali wal aqwali shalah ghaira ma dzukira fil qismain al-awwalain sunnah la tabtulu salatu bi tarkihi. Adapun sunnah salat ini akan kita sebutkan berbeda dengan rukun dan wajib. Karena perkaranya memang beda. Sunnah apabila ditinggalkan tidak membatalkan sholat dan tidak harus sujud sahwi. Jadi sunnah sholat ini boleh antum tinggalkan, boleh antum kerjakan. Antum tinggalkan tidak batal. Antum tinggalkan juga antum tidak perlu sujud sahwi. Sunanus sholat naw'an. Sunnah sholat itu ada dua. Naw'ul awal sunanul aqwal. Yang pertama adalah sunnah ucapan. Wahiyya katsira minha, salah satunya yang banyak adalah al-istiftah. Doa istiftah atau iftitah. At-ta'awudz, isti'adzah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal basmalah, basmalah. Ya, wat ta'min, kalimat amin. Itu sunnah itu. Ya, wal qira'atu ba'dal Fatihah bima tayassara minal Qur'an fi salatil fajr wa salatil jum'ah wal 'id wa salatil kusuf wa rak'atain ulayain minal maghrib wal isya wal zuhur wal 'asar, yaitu yang selanjutnya adalah surat selain Al-Fatihah. Itu hukumnya sunnah di semua salat, yang wajib maupun yang sunnah. Baik. Wa min sunanil aqwal, dan juga sunnah-sunnah perkataan, mil'us samai wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'i ba'du. Ini dibaca sehabis Rabbana walakal hamdu. Maka bacaan ini adalah bacaan yang sunnah. Ba'da Rabbana walakal hamd. Wa mazada 'alal marra wahida fit tasbih ruku'i was sujud. Dan lebih dari satu kali di dalam tasbih, ruku dan sujud. Wa ziyadatu 'ala marratu fi qaul Rabbi firli baina sajdatain, yaitu bacaan subhana rabbiyal azim lebih dari satu, itu sunnah. Subhana rabbiyal a'la lebih dari satu, itu sunnah. Bacaan rabbi firli lebih dari satu, itu sunnah. Itu kan bacaan-bacaan yang ada di mana? Di sujud, ruku dan duduk di antara dua sujud. Yang wajib sekali, lebih dari sekali hukumnya sunnah. Dan kemudian sunnah yang lainnya, sahabis innaka hamidum majid, antum baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa ma zada ala dzalika min ad-du'a fi tasyahhud al-akhir. Dan juga doa yang lainnya di dalam tasyahud, setelah tasyahud akhir. Makanya antum sebelum salam jangan terburu-buru salam. Maka antum boleh doa. Boleh doa apapun.
Fadhal. Ada yang tanya, boleh tidak pakai bahasa Indonesia? Sementara kalau antum tidak bisa, ya boleh saja. Tapi yang afdal tetap menggunakan doa-doa Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh. Jadi sebelum salam, sehabis tasyahud akhir boleh, atau dengan doa. Ada salah satu riwayat, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadu as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus antum doa. Kata Rasulullah, siapa yang doa setelah itu maka doanya makbul. Nah, ini perlu antum doa ini. Ya Allah, kambing. Ya iya doa. Lah terus gimana? Antum ya bisa insyaallah para jamaah. Kekuatan hati antum doa ya bisa betulnya. Jangan selalu mengharap antum menjadi orang yang menerima, tapi selalu berharaplah bahwa antum orang yang memberi para jamaah. Ya. Wa nau'tsani, perkara yang kedua di dalam sunanus salat, sunnahnya salat, sunanul af'al. Sunnah-sunnah yang melakukan gerakan karaf'il yadain inda takbiratul ihram, mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram itu sunnah. Gerakannya itu loh Pak, itu sunnah. Wa indal hawi ila ruku, ketika antum membungkukkan ruku itu juga sunnah, membungkukkan gitu. Wa inda rafa' minhu, ketika antum naik, bukan i'tidalnya Pak ya, naiknya itu loh Pak, rafa', itu juga sunnah. Wa wada'al yadi yumna 'alal yusra, naruh tangan kanan di atas tangan kiri, ini juga sunnah. Sunnah salat ya, bukan wajib ya. Wa wada'ima 'ala sadri aw tata surrati fi halil qiyam, ditaruh di dada atau ditaruh di bawah udel. Apa udel Pak? Pusar. Boleh. Jadi boleh di sini atau di sini. Biasa orang-orang Arab Saudi itu biasanya di bawah ya. Di pusar bawah sini. Baik. Boleh ya. Kemudian wahalal qiyam, ketika dia berdiri. Wan nazar ila maudi sujudi, matanya ngelihat tempat sujud, itu juga sunnah. Wa wadal yadan ala rukbatin fir ruku, naruh tangannya di lutut ketika ruku, itu juga sunnah. Ya. Ini yang tidak nyatet ini hafal semua berarti ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Oh gitu. Insya Allah. Apa? Enggak, yang paling gampang lagi apa Pak? Beli bukunya Pak. Saya di mana, di Masjid Al-Fauz, di mana? Di masjid saya berada. Buku-buku yang dibahas sama Ustadz itu kalau perlu dibelikan terjemahannya, ditaruh. Jadi kalau mau murojaah itu ketika maghriban kosong, murojaah. Imam harus hafal nih Pak Kandi. Kalau ndak hafal ruwet di masalah sujud sahwinya itu nanti. Iya. Tayyib. Lanjut ya. Wa mujafati batnihi an fakhidai, yaitu merenggangkan antara perutnya dengan ini, dengan apa? Fakhidai, dengan pahanya. Jadi perut sama paha itu jangan nyambung, jangan nempel. Nah, ini tidak boleh gemuk-gemuk berarti Pak. Kalau gemuk kasih nempel. Ya kalau gemuk itu ya apa? Darurat ya. Karena dia memang badannya seperti itu. Taib. Kemudian wa fakhidha an saqifis sujud, dan paha belakang jangan nempel betis yang ada di belakang ketika sujud. Paham ya? Kayak misalnya ini ya. Nah, ini nih. Nempel begini tidak boleh ketika sujud. Kalau ketika duduk ya pasti nempel. Wa maddu dhahri fir ruku' mu'tadilan. Kemudian ketika ruku' lurus. Itu sunnah. Lurus itu sunnah. Wa ja'ala ra'si hayala, kepalanya sejajar dengan badan. Wala fala yakhfiduhu wala yarfa'. Jadi kepalanya itu gini Pak, bukan ngelantung gini atau bukan ndangak gini ketika ruku'. Wa tamkin jabhatu wa anfi wa baqiyatil a'dha min maudhi'is sujud, dan kemudian meletakkan dahinya ya, hidungnya
dan semua anggota badan yang 7 yang harus kena lantai. Itu hukumnya apa? Sunnah. Paham jemaah ya? 7 anggota itu apa aja, Pak? Masih ingat? Masih ingat ya? Kepala 1, 2, 3, dengkul 4, 5, terus ujung jari 6 tuh 7. Taib. Wa ghairi dzalik min sunanil aqwal wa af'al mimma huwa mufassal fi kutubil fiqh. Kalau antum ingin lebih tafsil, terperinci, antum bisa buka buku-buku fikih yang lebih tebal, Pak. Wa hadhihi sunan la yalzam al-atyan biha bis salat. Sunnah-sunnah ini tidak harus antum kerjakan di dalam setiap salat. Bal man fa'alaha aw syai'an minha falahu ziyadatun ajr. Kalau antum melakukan sunnah, antum akan mendapatkan tambahan pahala. Wa man tarakaha aw ba'daha, barang siapa yang meninggalkan semuanya atau sebagian sunnahnya, fala haraj alaih, tidak ada masalah. Sya'nu sa'iris sunan, itu kan cuma sekedar sunnah. Tapi Rasulullah SAW ketika sholat mengerjakan yang rukun, mengerjakan yang wajib, dan juga mengerjakan yang sunnah, supaya sholatnya antum sempurna. Wa min huna la nara musawwigan lima yaf'alu ba'du syabab. Kita tidak melihat di sini, tidak ada alasan bagi para pemuda al-yaum hari ini minat tasyaddud, punya sikap keras fi amri sunani fi shalah, di dalam sunnah salat. Ya, dalam sunnah sholat itu jangan bersikap keras. Ya, antum ngelihat ini, wah ini ndak baca surat ini, dimarahi habis-habisan, jangan. Kemudian hatta rubbama adda bihi madza ila tazayyuf fi tatbiqiha bi suratil gharibah, sampai dia melaksanakan tambahan-tambahan yang mana adalah satu tambahan yang asing, ka ayyahni adum ra'sahu fil qiyam ila qaribi minar ruku', menundukkan kepala sampai mau ruku, misalnya wa yajma' yadayhi ala thakrihi nahrihi, atau misalnya apa, badalan min wad'i ala sadri atau tatasarratihi. Salat begini, Pak, ada kan orang salat begini, Allah Akbar, buat apa salat gini? Kemudian kama warada bihi sunnah wa tashadduduhum fi sya'ni sutra, misalnya ada orang salat tidak pakai sutra, dimarahi, woi pakai sutra. Sutra ini sunnah para jemaah. Antum kalau ngelihat ada orang sholat salah, nasihati yang baik. Ada di Surabaya kejadiannya, cuma salah duduk itu sampai tukaran. Gara-gara apa? Duduk terakhir. Kan sholat sunnah, dia duduk dengan mazhabnya Imam Ahmad. Ini nyalahkan, itu kok duduk kayak gini, ini salah, ini bid'ah nih. Wah, langsung. Padahal duduk terakhir itu yang kita tawarruk itu sebetulnya samalah sebetulnya ya, sama seperti pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad, memang berbeda, tapi khalas para jamaah, bukan satu hal yang harus di apa? Iya, bukan sudah. Yang penting sholat itu, Pak. Ya. Hatta inna ba'dahum yatrukul qiyam fi shaffil li ada'in nafila wa yadhhab ila makanil akhar, sampai dia sebagian dari mereka meninggalkan berdiri di shaf, di dalam shaf untuk melakukan salat nafilah yaitu sunnah, dan mereka pergi untuk ke tempat yang lainnya, yab'adu fihi an sutra, sampai dia harus nyari sutra. Ini kalau tidak ada sutra batal salat saya. Dah. Sutra bukan perkara yang wajib, sutra bukan perkara yang rukun, bukan. Tapi kalau antum mau sholat dengan sutra, ya sudah, antum mendekat tembok, gitu aja cukup lah. Oh, ada orang, ini sutra ini wajib, saya diamkan sama saya. Sudah terakhir, iya Pak, yang mewajibkan sutra ini siapa Pak? Ya itu saya tidak tahu, kamu aja yang nyari. Wah, bingung saya. Wa kadza maddu ahadihim ra'sahu ila amam, kepalanya maju ke depan, wa rajlaihi ila khalfi fi sujud, kakinya ke belakang kayak nendang orang yang di belakang. Lah, jangan.
hatta yasbakal qaus, sampai seperti busur melengkung gitu ya, au qariban min batih, atau nyaris kayak orang telungkup ketika sujud. Wa kadza fahju ahaduhum rijlaihi fi halil qiyam hatta yudayq ala man bijanibihi, atau apa, salatnya mengakang gitu Pak. Akhirnya kanan kiri terasa terganggu karena salatnya apa, metatang gitu. La haula wala quwwata illa billah. Wa hadhi sifatu gharibah. Ini sifat-sifat yang asing, bukan sifatnya orang salat. Rubbama tuaddi bihim ilal ghululil mamqut. Maka ini menggiring kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullahu lana, kita selalu mohon kepada Allah walahumut taufik, supaya mereka diberikan taufik petunjuk lil haqqi wal amal bihi, petunjuk yang benar dan perbuatan amalan yang benar juga. Tapi para jemaah, wallahu alam shawab, ada yang mau ditanyakan? Baik, fadhal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Beberapa hari yang lalu kami sama Ikhwan di belakang itu ada teman duduk di suatu masjid. Anak itu tanya apa, saya nggak bisa berani jawab. Gini pertanyaan, dia sholat di satu masjid Banyuwangi, salah satu masjid Banyuwangi. Apa masjidnya orang sebelah. Pertanyaannya gini, dia sholat berjamaah, ketika imam itu sudah takbir Allahu Akbar, makmum semua takbir. Nah kemudian tiba-tiba imamnya itu mengulangi takbir. Nah pertanyaannya itu, masalahnya makmumnya ada yang mengulangi juga, Ada yang tidak. ada yang tidak. Dia bingung apa yang diperbuat sebagai makmum. Itu biasanya itu kebiasaan mandiri imam-imam. Ketika dia sholat Allah Akbar, ulang lagi Allah, itu kebiasaan. Nah, kebiasaan itu juga harusnya dirubah. Kebiasaan itu harus dirubah. Sebetulnya kalau memang kejadiannya seperti itu, dia harus takbir kembali, mengikuti takbir yang kedua imam. Saya khawatir takbir yang pertama imam itu dibatalkan oleh imamnya sendiri. Kalau itu dibatalkan oleh imamnya sendiri, ya, maka seandainya makmum itu tidak mengikuti imam, ya berarti batal itu. Karena takbir yang pertama adalah batal. Itu kebiasaan sendiri itu biasanya. Antum lihat ya, orang-orangnya kalau sholat Allah Akbar, Allah Akbar, balik lagi. Itu ragu-ragu. Ya ragu, itu ragu-ragu. Biasanya dia mengulangi takbirnya, berarti dia harus mengikuti takbir lagi, supaya dia tidak batal sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya perlulah antum kasih masukan imamnya. Mam, kalau mau takbir 2 kali, misalnya takbir yang pertama batal, ngomong kok mam, gitu. Nggak apa-apa ya. Atau mungkin antum ke takmirnya, supaya bisa betulkan sang imam. Taib, ada yang lain? Fadhal. Taib. Mengenai apa dari yang hukum wajib dan sunnah tadi, Gimana? kita kan membahas tentang yang hukum wajib dan sunnah. Kemudian perkara khusyuk. Perkara apa? Perkara khusyuk. Khusyuk. Jadi pikiran itu bagaimana kita sholat itu selalu fokus dengan apa yang kita pelajari. Yang pertama, urusan dunia antum selesaikan. Salah satu contoh, tidak boleh ada makanan yang terhidang. Terus kemudian yang kedua, kalau mau kencing ya kencingkan, kalau mau buang air buang airkan. Jadi urusan dunia diselesaikan dulu. Sholat wajib atau sunnah? Untuk apa? Tumaknina. Oh ya wajib. Tumaknina wajib. Tumaknina itu masuk sana. Kan sudah kita bahas insyaallah ya. Ya, terus kemudian yang kedua, mau ndak mau antum harus paham apa yang antum lakukan. Misalnya baca Al-Fatihah, ya harus paham artinya, maknanya. Terus yang kedua, mengikuti apa yang Rasulullah kerjakan. Itu menambah kekhusyuan. Kemudian menghadirkan hati di dalam sholat, itu juga menghadirkan
kekhusyuan. Tidak perlu antum latihan khusyuk sampai datangkan ustadz dari luar apa sholat khusyuk. Tidak perlu. Kecuali ada sholat sambil melayang, nah, baru. Kan tidak ada kan? Kan tidak ada sholat sambil melayang itu kan. Sholat itu semuanya sama para jamaah. Kalau antum mau khusyuk tumaknina, antum pahami sholat itu selesai sebetulnya. Dan urusan dunia antum selesaikan. Dan antum jangan mau diperbudak sama HP. Allahu Akbar. Ya Allah, siapa yang WA itu ya? Terus kadang-kadang kayak gitu, bisa. Taib, ada yang lain? Fadhal. Bagaimana hukumnya jika imam itu dia membacanya sir ketika takbir perpindahan? Gimana baca sir? Nggak bisa kalau imam baca sir, Pak. Harus keras. Lah terus gimana makmumnya terus? Ayo. Ikut rukuk bisa? Langsung ikut rukuk atau langsung sujud? Lah ini nggak boleh para jamaah. Kenapa? Karena imam itu dipilih karena juga suaranya keras. Tiba-tiba aja, maksudnya. Oh mungkin pas suaranya habis, tidak masalah kalau habis. Kalau misalnya dia pas habis gitu, apa solusinya? Yang ada di belakangnya imam melanjutkan Allahu Akbar, keraskan suaranya. Kayak di Saudi itu, Mekah, Madinah. Jadi kalau misalnya gini ya, sholat listrik mati, nah misalnya perempuan, gimana antum? Nah, yang ada di belakangnya imam harus keras. Ya kalau Al-Fatihah jangan, Pak. Cuma takbir-takbirnya saja. Samiallahu liman hamida. Sini ngomong apa? Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini terjadi ketika Rasulullah sakit. Karena suaranya Rasulullah apa? Mulai pelan. Akhirnya yang mengeraskan adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Gitu ya. Taib. Sebagai makmum, kalau misalkan imamnya lupa rukun atau lupa wajib, dia tidak melakukan apa-apa, susah. Siapa nih yang tidak ngelakuin apa-apa? Ya kita lagi sholat. Lihat batal sudah, Pak. Sholatnya, Pak. Kalau itu sudah setahun yang lalu, ya sudah antum jangan ulangi lagi. Di waktu yang sekarang, maksudnya kita lagi sholat di masjid tertentu, imamnya kebetulan nggak tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia ketinggalan rukun atau. Ya antum ajari. Pak, ini ketinggalan rukun, Pak. Ini gini. Itu biasa nanti ada otot-ototan. Ngapa-ngapain sebagai makmum? Maksudnya enggak gampang. Lah antum ingatkan imam untuk imam mengulangi lagi dan antum mengikuti imam tersebut. Taib. Ada yang lain? Fadhal. Pernah lihat seorang imam ini angkat tangan, ini Allahu Akbar, itu bagaimana? Nah itu. Jadi intinya wallahu alam itu khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan gerakan dulu baru kemudian ucapan. Ada juga yang mengatakan gerakan dan ucapan itu sama atau bareng. Jadi pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu bareng. Ya bareng aja sudah. Ya. Taib. Ada yang lain? Taib. Jadi seumpama imam itu lupa ya, waktu wajib kan itu mengulangi tetap ya. Lupa apanya, Pak? Lupa wajib. Lupa wajib. Taib, salah satu ya. Kan disuruh mengulangi. Ah, Nah, makmum kan nggak tahu kalau itu lupa imam. Nah, terus imam itu mengulangi. ya. Mungkin ini terjadi di sholat duhur asar ya. Ya. Ya terus itu gimana, Pak? Innama ju'ilal imam liutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Khalas ikut. Terus sampean mau berdebat sama imamnya, sholat itu tidak bisa debat. Terus yang kedua, baca amin itu kan sunnah ya. Sunnah tadi sunnah. Terus kalau berjamaah kita berjamaah itu, umpamanya nggak semayanan lah. Gitu. Apa semayanan nih, Pak? Ya. Ah, Terus semuanya nggak membaca amin.
kacau lah. Kalau Enggak, pertanyaannya kemana nih arahnya nih? baca amin, Makmumnya enggak baca amin waktu sholat jahar, waktu sholat jahar sholat isya, isya. makmum semua nggak baca amin karena sudah ngerti kalau amin itu Sunnah. Terus iya terus Nah, terus dia nggak baca, nanti nggak kacau dia, tapi imamnya ya kacau. lah. Kalau imamnya faham hukum enggak kacau, Pak. Yang kacau itu ketika dia enggak faham. Makanya antum kalau sholat di masjid luar, masjid lain, antum mengikuti apa yang sudah mereka kerjakan. Jangan berbeda. Paham ya? Meskipun antum imam, misalnya imam mereka harus basmalahnya harus jahar, ya jahar antum. Oh, Syekh Abdurrahman Nasudes loh, ketika sholat di Masjid Istiqlal, dia tidak melakukan sholat seperti yang ada di Mekah, dia melakukan sholat sesuai dengan madhab orang Indonesia. Seperti itu, Pak. Paham ya? Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.